Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos menjelaskan bagaimana bisa Megumi berpisah dengan Sukuna, di mana Megumi pada akhirnya menolak ideologi kesendirian Sukuna setelah Yuji menceramahinya. Yap, ceramah Yuji pada Sukuna mungkin tidak berhasil, tapi tidak dengan ceramah Yuji pada Megumi. Hal ini membuat Megumi membuang ideologi kesendirian layaknya Sukuna dan memilih hidup untuk orang lain. Dari sini banyak teman-teman kos yang menanyakan bagaimana nasib monster Tengen setelah Megumi berpisah dengan Sukuna. Dari Jodi video, Bang, itu janin Tengen apa masih di tubuh Megumi? Dari Gojo Satoru, bahas embrio Tengen yang diwariskan Kenjaku ke Sukuna Bang Abdikos. Dari Haidir Bagas, by the way janin Master Tengen sekarang di mana ya? Yap, buat yang lupa, setelah Kenjaku dipenggal kepalanya oleh Yuta, dia masih bisa hidup dan mewariskan janin Tengen pada Sukuna. Sukuna pun memakan janin tersebut dan berencana akan memulai merger Tengen untuk menyaksikan kehancuran dunia setelah Cooling Game. Dari sini tujuan Sukuna sudah sangat jelas, yaitu memulai merger Tengen. Tapi sayangnya para penyihir silih berganti mengeroyok Sukuna. Awalnya Sukuna bertahan, bahkan setelah masuk di domain Yuji, dia mengancam dengan serius akan menghukum seluruh umat manusia selain Yuji, yang itu artinya Sukuna akan memulai merger, karena merger akan mengutuk seluruh orang Jepang selain Hokkaido untuk bergabung dengan Tengen. Dan ya, pada akhirnya Yuji menang setelah dibantu Megumi dari dalam dan Nobara dari luar. Sukuna pun gagal memulai merger dan akhirnya mati sebagai kutukan. Dan ya, karena Sukuna sudah mati, bagaimana nasib janin tersebut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check out, check it bro. Pertama, Tengen menghilang bersama Sukuna. Teori pertama adalah Tengen menghilang bersama dengan Sukuna. Awalnya Abdikos sendiri bingung apa yang akan terjadi pada Sukuna ketika dia dipisahkan dari tubuh Megumi, karena Sukuna sempat memuntahkan jarinya saat ditinju dismantle oleh Yuji. Dari sini Abdikos berteori kalau Sukuna akan kembali jari-jari kutukan setelah dipisahkan dari Megumi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sukuna menjadi residu ketika dipisahkan dari tubuh Megumi. Dia sempat ingin mengklaim kembali tubuh Megumi tapi gagal dan akhirnya tersisa sebagai Pou. Yap, Pou di sini kemungkinan adalah wujud asli dari kutukan Sukuna, alias ini adalah janin kutukan Sukuna. Dan ya, setelah menolak pengampunan Yuji hingga akhir, janin kutukan Sukuna disucikan menjadi abu. Dari sinilah teori ini muncul, yaitu Tengen bernasib sama seperti Sukuna setelah diserap Kenjaku dan Kenjaku dikalahkan. Tengen pun kembali jadi janin kutukan dan diberikan pada Sukuna. Sukuna pun memakan janin tersebut, dan ya, ada potensi kalau janin kutukan Tengen yang berfungsi seperti janin kutukan Sukuna menghilang setelah Sukuna dikalahkan. Jadi tinju pemisah jiwa Yuji bukan hanya memisahkan Megumi dan Sukuna, tapi mensucikan semua objek kutukan yang menempel pada Megumi, termasuk Tengen dan Sukuna. Yap, walaupun cukup masuk akal, tapi teori ini cukup lemah. Dari sini kita masuk ke teori kedua. Tengen masih ada di tubuh Megumi. Yap, kalau janin Tengen bernasib sama seperti objek kutukan Sukuna, kita pasti akan melihat proses menghilangnya janin Tengen. Tapi kenyataannya kita tidak melihat proses menghilangnya janin tersebut. Entah itu karena keterbatasan panel atau memang janin Tengen tidak disucikan seperti Sukuna. Jadi ya, janin tersebut masih ada di dalam tubuh Megumi. Teori ini diperkuat dengan Kenjaku yang sengaja membuat peraturan bahwa merger Tengen kali ini diserahkan pada tubuh Megumi. Jadi ya, secara literal janin Tengen memang berada di tubuh Megumi, walaupun yang terlihat memakan janin tersebut adalah objek kutukan Sukuna. Ketiga, Megumi menjadi wadah plasma bintang. Yap, kenapa keberadaan Tengen sangat penting alias dia tidak boleh menghilang bersama dengan kutukan Sukuna? Jawabannya adalah karena barir Tengen merupakan pondasi dari dunia Jujutsu. Dari sini Abdikos perlu menceritakan sedikit tentang dunia Jujutsu. Jadi teman-teman, ilmu sihir dan roh kutukan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum abad kedua, Jepang pernah dikuasai oleh dukun Jujutsu yang bernama Druf Lakdawala. Dia memanfaatkan perang saudara yang berkepanjangan di Jepang kala itu, lalu menguasai Jepang dengan ilmu sihirnya. Yap, Druflah yang membuat perang saudara di Jepang terus berkecamuk. Dia mengais kekuasaan dari Jepang yang hancur akibat perang saudara. Itulah kenapa di Cooling Game Druf menjadi player paling brutal dan mendapat poin paling banyak, karena memang Druf terbiasa memanfaatkan kekacauan di situasi perang. Bahkan saking brutalnya Druf, roh kutukan kelas spesial seperti Kuro Urushi sampai memilih untuk hibernasi daripada melawan Druf. Urotakaku dan Ryu juga menghentikan pembantaian sehingga terjadi deadlock 4 pilar di
di koloni Sendai. Dari sini kita kembali ke Druv kalau dihubungkan dengan sejarah aslinya. Pada tahun 180, seorang Shaman Queen bernama Himiko berhasil mengembalikan kedamaian di Jepang. Kemungkinan caranya adalah dengan mengalahkan Druv Lakdawala sebagai sumber utama konflik dengan ilmu sihirnya. Himiko kemudian menyegel Druv Lakdawala menjadi objek kutukan. Jadi ya, sejarah ini menegaskan kalau peran penyihir sangat penting di Jepang, baik itu dalam sejarah peperangan maupun sejarah perdamaian. Ratusan tahun kemudian, tepatnya di zaman Nara, seorang penyihir perempuan bernama Tengen muncul. Berbeda dengan Himiko dan Druv yang menguasai Jepang seorang diri, Tengen mengajarkan jujutsu di Jepang melalui agama Buddha. Tengen juga melindungi Jepang dengan teknik barir yang sangat powerful untuk menekan keberadaan roh kutukan. Dari zaman Nara inilah mulai muncul penyihir-penyihir hebat dari murid Tengen. Mereka bisa mengendalikan energi kutukan dalam diri mereka sehingga tidak harus bergantung pada barir Tengen dalam menekan keberadaan roh kutukan. Saking besarnya pengaruh Tengen sampai-sampai dia dijuluki sebagai Hoshi alias sang bintang. Dan ada kelompok agama yang khusus menyembah Tengen bernama agama bintang yang kelak namanya berubah menjadi asosiasi wadah waktu. Dan ya, bisa dibilang Tengen adalah Himiko di zaman Nara yang memberikan kedamaian bagi Jepang dengan mengajarkan jujutsu lewat nilai-nilai Buddha. Dan seperti yang Abikos bilang, jika ada Himiko yang menginginkan perdamaian, maka akan ada Druv yang menginginkan kekacauan. Dan peran tersebut diambil oleh Kenjaku, di mana Kenjaku adalah sahabat Tengen yang membelot. Dia ingin membuat kekacauan yang kemungkinan caranya adalah dengan menghancurkan barir Tengen. Dan ya, Kenjaku gagal karena dihalangi oleh murid Tengen. Hingga akhirnya datang Sukuna yang memporak-porandakan dunia jujutsu di era Heian. Sukuna menghancurkan pasukan kekaisaran dan memukul mundur pasukan penyihir kuat dari klan Abe dan klan Sugawara. Dari sinilah Kenjaku memulai strategi 1000 tahun dia untuk memulai cooling game. Tujuan Kenjaku bukan lagi menghancurkan barir Tengen, tapi memanfaatkan barir tersebut untuk memulai teror jujutsu terbesar dalam sejarah, yaitu Murder Tengen. Dan ya, melihat akhir dari chapter 268, sepertinya tujuan Kenjaku gagal total setelah Sukuna dikalahkan. Jadi masalah terakhir ada pada barir Tengen. Barir tersebut tidak boleh menghilang atau keberadaan roh kutukan tidak akan terkendali. Jadi seseorang harus mengambil tugas Tengen dan wadah plasma bintang. Pertanyaannya, wadah plasma bintang saat ini sudah tidak ada. Riko Amanai dan Yuki Tsukumo sudah mati. Bahkan kematian Riko Amanai oleh Toji telah menghapuskan kebangkitan wadah plasma bintang yang baru. Jadi siapa yang bisa jadi wadah plasma bintang berikutnya? Jawabannya kemungkinan adalah Megumi. Yap, selain janin Tengen masih ada di tubuh Megumi. Megumi sudah mempunyai ideologi yang baru, yaitu dia ingin hidup untuk orang lain. Dan menjadi wadah Tengen adalah puncak dari hidup untuk orang lain. Karena Megumi akan berperan penting dalam melindungi Jepang lewat teknik barir Tengen. Yang jadi pertanyaan adalah, bisakah Megumi menjadi wadah Tengen? Bukannya dia bukan seorang wadah plasma bintang? Jawabannya adalah bisa. Dan ini dikatakan oleh Tengen sendiri kalau setelah dia berevolusi, dia bisa bergabung dengan siapapun alias tidak harus wadah plasma bintang. Dan ya, buat yang lupa, saat ini hanya tinggal Megumi, ketua klan paling kompeten. Klan kamu sudah dikuasai oleh petinggi korup boneka Kenjaku, sementara klan Gojo, ketua klannya yaitu Satoru sudah meninggal. Jadi ya, inilah kesempatan bagus bagi Megumi untuk menyatukan ketiga klan, yaitu dengan menjadi Master Tengen itu sendiri. Lalu bagaimana dengan posisi ketua klan Zenin? Jawabannya adalah jabatan ini bisa diserahkan ke Maki Zenin, mengingat Maki sendiri juga ingin menjadi kepala klan Zenin, namun dia merasa tidak pantas karena tidak punya teknik kutukan sebagai syarat utama menjadi kepala klan. Dan karena dunia jujutsu sudah berubah setelah cooling game, maka seorang Maki pun bisa jadi kepala klan Zenin meski tanpa teknik kutukan. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Cocokkah Megumi menjadi wadah plasma bintang? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.